pohonnya seperti ini. Yang ranting-ranting di dalam ini seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Kebarongan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Dan kalau pembelian ecer ya, setiap hari Sabtu dan Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Kebarongan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ya teman-teman, kali ini saya lagi ngecek kebun durian ya. Ini tanaman kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Dulu tanamnya ukuran 1 meter up, sekarang udah mencapai 2,5 meter ya, batang jumbo. Ini yang di depan saya ada bibit durian jenis bawor ya teman-teman. Ini untuk percabangannya muter ya, pertumbuhannya maksimal rimbun ya teman-teman. Ini kali ini saya mau ngecek terus kalian pruning ya teman-teman. Pruning ranting-ranting yang di dalam ya, biar kelihatan bersih. Dan fungsi pruning juga bisa buat batang cepat besar ya teman-teman, cepat kokoh. Bagaimana prosesnya, ikuti terus videonya ya, jangan di skip. Ini saya spill dulu ya, pohonnya seperti ini. Ini kemarin juga udah di pruning, yang ranting-ranting di dalam ini seperti ini ya. Ini otomatis batangnya cepat besar, rantingnya juga cepat besar ya. Ini belum dipotong pucuk ya. Kalau buat teman-teman yang sudah tanam, kalau potong pucuk sebaiknya itu tinggi 4-5 meter ya. Kalau lahannya bagus full sinar ya, sebaiknya jangan dipotong pucuk ya, biar apa ya, pertumbuhannya maksimal ya. Takutnya kalau dipotong pucuk itu takutnya rusak ya teman-teman. Mending biarin aja kalau menurut saya ya. Beda lagi kalau tanaman di kebun yang itu ya, banyak tanaman-tanaman yang lain yang lebih tinggi ya dari pohon duriannya. Biasanya pohon duriannya itu apa ya, cuman tinggi ya, itulah baru potong pucuk ya teman-teman. Kalau perawatan setiap orang beda-beda ya teman-teman. Itu kalau versi saya ya, mohon maaf kalau beda ya teman-teman. Karena kalau tanaman di lahan yang banyak tanaman yang lain itu biasanya cuma tinggi, nggak rimbun seperti ini ya. Beda lagi kalau yang full sinar matahari. Jadi kalau teman-teman mau tanam, makanya sering tak kasih solusi ya, sebaiknya kalau misal mau ngebun durian itu harus full durian ya, seperti ini ya. Jangan ada tanaman yang tinggi-tinggi yang lain ya. Nah, ini udah waktunya rumputnya udah mulai dibersihin ya. Ini waktunya dibersihin. Ini belum sempet ya, sekarang mau perawatan lagi. Ikuti terus. Ini di sini ada sekitar 30 pohon ya, 30 pohon lebih. Ini lahan sempit, jadi ini untuk jarak sekitar 8 meter ya. Ada yang 8, ada yang 7 ya, beda-beda. Karena pengen tanam pohon durian banyak, lahannya sempit, jadi ukurannya seperti ini ya.
Beda lagi kalau lahannya yang luas, jarak tanam 10 meter sampai 12 meter ya. Kalau ini jaraknya 6, ntar rantingnya ketemu ya di tengah ya teman-teman, tapi aman ya teman-teman. Yang penting perawatannya terus ekstra. Ini batang tunggal ya teman-teman, dulu tanamnya ukuran 1 meter, sekarang udah 2,5 meter ya, hampir 3 meter ya teman-teman. Rimbun banget. Ini udah waktunya di pruning ya teman-teman. Ini ranting yang di dalam, ranting yang kecil-kecil ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau pesan ya, misal mau pesan bibit durian, bisa pesan ke tempat saya juga ready ya teman-teman. Silakan teman-teman cek di kolom deskripsi saya. Di situ ada WhatsApp saya, Facebook saya, dan Instagram saya. Kita keliling lagi ke sini ya teman-teman. Ini ada pohon durian duri hitam. Ketinggian sama ya, karena tanamnya sama semua, hampir kurang lebih 1 tahunan ya. Kalau duri hitam nggak bisa rimbun banget seperti kayak bawor yang tadi ya teman-teman, yang di awal. Ini kalau duri hitam seperti ini ya, daunnya panjang, rantingnya panjang, agak lembek, nggak seperti bawor ya. Kalau pengen duri hitam yang rimbun terus daunnya kokoh, itu harus di pruning ya teman-teman. Misal seperti ini ya, nih seperti ini. Ini untuk percabangan yang kesini kan agak panjang ya teman-teman, itu dipotong pucuk ya teman-teman. Misal dipotong kayak gini, dibentuk ya bulat, ntar otomatis samping-sampingnya itu keluar tunas-tunas baru. Nih seperti ini. Nih misal sini dipotong, sininya keluar, jadi pohon rimbun, batangannya kokoh, percabangannya muter. Kalau untuk membuat percabangan muter itu teman-teman bisa kasih lidi aren ya, dikasih lidi aren dibentuk. Jadi kalau pertama tanam, misal bibitnya ngipas ya, seperti daun kelapa, kalau nggak dikasih lidi itu misal jadi sih jadi ya, ntar rantingnya cuman agak lama. Beda lagi kalau sudah dibentuk dari kecil ya teman-teman. Ini karena udah dibentuk dari kecil, jadi semuanya walaupun bibitnya pendek, percabangannya udah muter semua. Kalau yang di tempat saya yang dijual itu semuanya percabangannya muter ya teman-teman. Karena teman-teman banyak permintaan pengennya itu pohonnya yang muter, yang rimbun gitu. Naik lagi. Kemarin saya sempat ngecek kebun durian di daerah Sokawera ya, dekat tempat saya ya. Itu malah aneh lagi ya, ada kesalahan ya, karena baru tanam ya. Itu ranting yang di bawah di pruning ya teman-teman. Jadi rantingnya cuman yang di atas, disisain yang di atas. Jadi kurang bagus itu ya. Jadi pohonnya kelihatan kurus. Jadi percabangan yang ini, yang di bawah itu dipotong. Kemarin tak cek, itu salah itu ya. Makanya sebaiknya jangan dipotong dulu, saya bilang kayak gitu ke teman, ke konsumen saya ya, karena jelek gitu. Mending biarin dulu nyampe tinggi 4-5 meter, biarin dulu ya. Misal mau di pruning itu mendingan ranting yang di dalam, jangan yang ranting yang bawah. Ini ranting yang itu jangan di pruning, mendingan ranting-ranting yang di dalam, yang kecil-kecil aja. Kalau kelihatan rimbun seperti ini, misal masih kecil udah rimbun kayak gini, kan jadi semangat. Beda lagi kalau pohonnya itu kurusan, males ke kebun gitu ya. Jadi saya ditemanin sama temen aku itu yang lagi babat rumput ya, sama tanaman-tanaman yang lain itu yang ngalangin pohon durian, itu lagi dibabatin ya. Ini rencana mau dibabatin semua, dibersihin ya, karena udah lama ini nggak dibersihin tuh.
Ini biasanya teman-teman ada yang nggak suka pohon yang ngefek ya teman-teman. Ini nggak apa-apa kalau ngefek ya teman-teman. Cuman kalau itu kan selera ya teman-teman. Banyakan permintaan itu yang batangnya satu ke atas gitu. Kalau untuk jenis powernya, super rimbun-rimbun nih. Ini untuk cara pruningnya ya teman-teman, kita potong ranting-ranting yang di dalam, kita bersihin ya biar rapih. Rimbun ya. Ini udah dikasih pupuk ya teman-teman. Cara pemupukannya itu di dalam, cuman ditaruh di dalam karung ya teman-teman, ditaruh di samping pohon. Tuh seperti itu ya. Itu sebenarnya buat antisipasi ya. Itu buat misal apa? Ditaburin itu biasanya kalau kena hujan itu tanahnya bacek ya teman-teman. Kalau di dalam karung cuman taruh di dalam karung seperti itu cuman sarinya yang turun ya teman-teman. Itu. Terus kalau ada ayamnya nggak dioker-oker itu ya. Itu kalau proses pemupukannya seperti itu ya, pupuknya kayak gitu, ditaruh di dalam karung. Ini 30 pohon, hitung-hitung invest ya itu temen aku ya, pengen tanam durian 30 pohon. Misal satu pohonnya dihitung aja penghasilannya 2 juta, berarti kalau 30 berarti 60 juta. Itu dibikin murah ya teman-teman. Satu pohon 2 juta ya hasilnya. Jadi kalau satu pohon 2 juta itu paling buah beberapa butir lah itu. Karena kalau bawor, duri hitam, musangking itu hitungannya kilon ya teman-teman. Kalau dijual nggak butiran itu. 60 juta per tahun gitu. Itu buat motivasi teman-teman kalau tanam durian ya, kayak gitu ya. Tapi ya jangan jangan lihat hasilnya dulu lah. Yang penting kalau tanam durian itu dirawat dulu, prosesnya itu ya yang susah itu biasanya kalau baru tanam 1 tahun masih rutin, 2 tahun masih rutin, 3 tahun kemudian ada yang rusak, itu biasanya nggak dicek gitu, kurang perawatannya itu. Ntar kalau udah hasil, udah ada yang berbuah, baru rutin lagi gitu. Kalau buat teman-teman semangat, karena perawatan itu nomor 1 ya. Itu. Ini tumbang sari, ada pohon pepaya, ada cabai ya. Banyak ini jenisnya tumbang sari, karena kebun di tempat teman saya itu lahannya sempit, jadi pengen panen segalanya ya, panen semua. Ada pohon ketela, pohon cabai, tuh pohon pepaya. Tapi kalau perawatannya rutin ya, kebunnya bersih, pasti indah ya teman-teman, indah dipandang. Ini ya musangking sama ya. Keliling-keliling ini kebanyakan bawor ya teman-teman. Kalau duri hitamnya dikit, nggak banyak, paling sekitar 5. Terus ada musangking, terus namblung, juga ada super tembaga ya teman-teman. Ini super tembaganya. Super tembaga pohonnya juga beda ya sama bawor ya teman-teman. Kalau bawor rimbun seperti itu tuh,
Kalau super tembagau itu apa, pucuknya cepat banget, tunasnya itu keluarnya panjang ya teman-teman, tapi ke pucuk. Buat antisipasi ya, misal tumbuhnya ke pucuknya itu panjang, terus itu ujungnya itu dipotong dikit aja, paling sekitar 5 cm lah, 5 cm apa ya, sekitar 5 cm-an. Motongnya itu pas waktu pucuknya itu muda, itu dipetik, terus sisain apa, tunas yang di atas daun dikit, ntar jadi pucuk lagi. Itu biasanya apa ya, buat bikin batang besar. Kalau itu kan kecil, ntar dipotong pucuknya, itu batangnya besar. Itu ini ada bibit durian namblung nih seperti ini. Misal contoh ya, contoh super tembaga tadi ya, karena itu agak tinggi ya, nggak bisa ini. Kita kasih contoh misal seperti ini keluar tunas panjang, itu dipotong segini, disisain ini ya, tunas ini disisain, potong segini, ntar sininya besarin ya teman-teman, besar, muter. Lalu buat percabangan kayak gini rantingnya, misal ada yang ranting panjang seperti ini, sini pendek sini panjang, sini yang dipotong sana jangan, gitu ya. Terus begitu perawatannya, terus ranting-ranting yang di dalam itu cara perawatannya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Bila ada kesalahan saya minta maaf ya, salah kata ya, saya minta maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.